Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan ila jami'i man tabi'ana wa jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairahum sayyulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkhulu bis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Sepanjang masa sampai detik ini, bagi kita yang belum mengenal pengajaran-pengajaran yang ada kaitannya dengan dinul haq yang diajarkan terhadap ruhaniyah, mengapa kita selalu lalai pada Allah? Sepanjang sejarah, ketika saat ruhaniyah belum menerima dan mengamalkan dinul haq, mengapa kita selalu lalai pada Allah? Tidak hanya kita di luar aktivitas sholat, bahkan di dalam sholat pun kita lalai terhadap Allah. Mengapa? Ini satu persoalan yang amat besar, tetapi dibikin kecil oleh umat manusia, khususnya umat Islam. Saya ulangi, ini persoalan yang amat besar tapi dibikin kecil oleh umat Islam di seluruh dunia. Akhirnya apa? Sibuklah dia brai njobo. Tahu brai njobo? Sibuklah dia apa brai ku, Pak? Berhias jasmaniah. Kelambenane gak jubahane gak gelem. Kemana kemari nek gak kopian ra gelem. Yang perempuan juga begitu. Kemana kemari kalau kalungane diketokno ning jeruk jabone kelambi. Tangan apa namanya, gelang ya, mulai teko telapakan songko dumugi sikut. Tidak terima tangan
Kaki apa Pak? Pinggel ya. Pinggel digedhekne. Masih kurang irung dibolongi. Berhias secara syariah silahkan, tapi jangan sampai membekas di hatimu. Hatimu tidak bisa terbekasi dengan hiasan dohiriyah, manakala ruhaniyahmu juga kau hiasi. Itu prinsip dan tidak bisa dibantah. Siapapun diri Anda, kalau ruhaniyahmu belum berhias pada Allah, pasti terkontaminasi dengan hiasan jasmania. Itu pasti. Akhirnya yang timbul dalam hati kita riya, takabur, hasud, begitu seterusnya. Bapak Ibu, gegara ruhaniyah yang belum berhias pada Allah inilah yang menjadikan Anda selalu lalai pada Allah. Saya ulangi, gegara ruhaniyahmu tidak berhias pada Allah inilah yang menjadikan lalaimu terhadap Allah. Apa hiasannya ruhaniyah? Bapak Ibu, kalau kita kembali kepada surah Al-Baqarah ayat 208, gegara jasmanimu yang berhias lewat syariat inilah, sementara ruhaniyahmu belum muslim. Jasmaniyamu sudah muslim, ruhaniyahmu belum muslim. Gegara inilah akhirnya kau tetap lalai pada Allah. Makanya kita ditegur oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Kalau kau Islam itu ojo jasmani ini saja. Kau beragama Islam harus ruhaniyah juga. Masuklah kau, hei manusia, yang manusia itu dari jasmani dan rohani, di dalam agama Islam dengan sempurna. Iki gak bisa dibantah. Berarti kesempurnaan Islam itu terletak pada rohaniyah, sudah sampai makrifat pada Allah. Makanya syariat, thariqat, hakikat dan makrifat. Ini kesempurnaan Islam. Jangan terlebih dahulu kau mengakui Islammu sempurna dengan dasar secara syariah kau sudah patuh, wajib dilakoni, perintah dijalankan, larangan ditinggalkan. Secara fisik Anda sudah maksimal melakukan hal ini, jangan buru-buru Anda mengatakan Islammu sudah sempurna, manakala rohaniyahmu itu belum mengenal hakikat dan makrifat. Belum. Nggak percaya, buka Al-Baqarah 208. Lah hakikat makrifat itu mengajarkan rohaniyahmu untuk bisa kembali kepada Allah. Sambung. Makanya beat ini besok itu bukan besok meneh. Engko besok tafsirannya besok meneh. Itu adalah
bisa dikatakan mengislamkan rohaniyahmu atau menyambungkan talinya ruhmu terhadap Allah. Udah. Malam hari ini aku akan kasih judul lepaskanlah hijab antara ruhaniyahmu dengan Allah. Sebab dikarenakan karena hijab inilah Bapak Ibu menjadikan ruhaniyahmu itu tidak bisa makrifat, tidak bisa melihat Allah. Padahal Allah sudah jelas dikatakan sesungguhnya Allah itu al-haqqul mubin. Nyatanya itu benar, mutlak. Sebab tatkala tidak ada Allah, tidak ada hidup, semua ini gak tampak. Yang tadinya kita melihat degan, melihat gelas, melihat meja, ini semua karena nyatanya hidup. Lantas mengapa hidup kita tenggelamkan yang kita nyatakan selain hidup? Ini anehnya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Terus bagaimana caranya saya untuk membuka aura di dalam ruhaniyah saya sehingga bisa langsung makrifat pada Allah? Hal ini berkenaan dengan surah Al-Baqarah 256-257. Tetapi sebelumnya izinkanlah kami akan memberikan satu nasihat terkait satu organisasi atau kumpulan apapun yang mengatasnamakan membuka membuka aura bisa bertemu Allah dengan bim salabim. Mohon maaf. Setahu saya untuk membuka aura terkait makrifat pada Allah itu tidak bim salabim. Tetapi kalau membuka aura mata hati terkait makom mukasyafah memang bisa bim salabim. Gak usah 5 menit, 3 menit bisa. Tetapi kalau membuka aura di makom musyahadah, mohon maaf kalau ada yang mengatakan, bim salabim mulai sejak zaman Rasul siapa, kekasih siapa, kekasih Allah siapapun, itu harus melewati birriyadati wal azkar. Seperti itu, riyadhah dan berzikir. Cuman yang dimaksud berzikir ini bukan zikir yang kita menyebut-nyebut nama, bukan. Bapak Ibu hadirin, oleh sebab itu barangkali ada yang mengatasnamakan pembuka aura di musyahadah. Saya hanya bisa kasih nasihat, nanti ujungnya adalah materi. Aku yakin ujungnya adalah materi. Ternyata itu pembuka di dalam makom mukasyafah. Kalau pembuka di dalam makom mukasyafah 5 menit bisa, dan atau 3 menit aja lah,
bisa begitu. Oke, kita kembali kepada materi. Bukalah, singkirkanlah, robohkanlah pembatas antara ruh dengan Allah. Sebab dengan pembatas inilah ketika Anda sholat nggak akan bisa kau ingat pada Allah, nggak akan bisa kau makrifat pada Allah, karena tertutup dengan sesuatu. Dalam bahasa Islam, oleh karena Islam kita masih Islam KTP, ya, Islam jasmani, ruhaniyahnya belum kita Islamkan, yang disebut Islam sejati, mohon maaf, nggak bisa Pak. Kecuali Islam Anda sudah Islamnya itu sempurna sampai makrifat, maka aku yakin itu akan bisa basiroh Anda makrifat pada Allah. Pun dibuka di dalam surah Al-Baqarah 256 dulu, bagi pemula khususnya. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan. Ajaran dinul haq ini harus diikuti, ndak. Jadi kami tidak memaksa umat manusia, khususnya umat Islam, supaya ruhnya itu Muslim, supaya ruhnya itu Islamnya Islam sejati, ndak. Supaya ruhnya itu mengenal Allah, tidak. Ini ajaran, tidak ada paksaan bagi Anda semuanya. Ajaran yang mana? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran yang membebaskan ruhaniyahmu dari belenggunya hawa nafsu lewat hijabnya itu, sehingga Anda tidak bisa untuk melihat makrifat pada Allah. Lah, ajaran ini disampaikan. Kalau Anda mau, terimalah. Kalau tidak mau, ya pulanglah. Artinya ya udah, itu hakmu masing-masing. Yang ada di YouTube, kalau itu enggak cocok di hatimu, ya udah, matikan YouTube-mu. Kalau cocok silahkan terus. Inilah ajaran yang membebaskan dirimu, ruhaniyah maksudnya, dari belenggunya hawa nafsu. Dan atau boleh saya beri penjelasan, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Ajaran yang menjelaskan tentang kebenaran, tentang masalah penerangan, minal ghayy, keluar dari kegelapan. Mana ajaran itu yang disebut fiddin, aidinul haq, agama yang mengesahkan pada Tuhan? Mana? Famay yakfur, barang siapa yang meninggalkan bitaghuti, kelawan hijab-hijab di dalam hatimu, niki Pak, wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah,
sing sapa wonge yakfur kang gelem ninggalke sapa wong bitaghuti kelawan pirang-pirang perkara sing nutupi atimu wa yu'min, maka wa yu'min, dan mereka akan bisa beriman billahi kelawan Allah, artinya dia akan bisa makrifat pada Allah. Terus carane buka ayat ini bagaimana untuk menjalankan cilikna titik ikone, untuk menjalankan penghapusan daripada hijabnya hati yang sudah ditanam oleh nafsu di dalam diri kita supaya bisa sampai makrifat pada Allah. Bagaimana caranya? Kalau ini ditegaskan, barang siapa yang meninggalkan, merobohkan, menghilangkan hijabnya hati wa yu'min billah, dan mereka itu akan bisa sampai pada Allah. Terus caranya untuk wa yakfur itu bagaimana? Untuk meninggalkan itu bagaimana? Maka inilah Pak, kita butuh panduan Al-Qur'anul Qadim. Yakfur bitaghut itu adalah dibahasakno nafi, wa yu'min billah dibahasakan isbat. Artinya gini Pak, iki nafi, iki isbat. Apa nafi dan isbat itu? Gini, di dalam nafi itu ada su'aul basyirah. Nafi adalah pembersihan, prakteknya adalah su'aul basyirah. Yakinkanlah, rasakanlah bahwasanya hidup itu adalah wujudnya Allah. Wes, ini nggak bisa jenengan tolak. Harus yakin bahwasanya hidup itu adalah wujudnya Allah. Di manakah wujudnya Allah itu? Hidup itu ada di dalam dan di luar dirimu. Bahasa kalau boleh saya katakan laisa kamitslihi syai'un itu ya di depanmu ini loh. Ini wujudnya Allah. Ini nafi. Condongkan hatimu, rohaniyahmu terhadap hidup ini. Jangan kau condongkan rohaniyahmu terhadap selain ini. Yang dimaksud fisik ini jangan, makhluk ini jangan. Ini maksud yakfur bitaghut. Berarti Anda harus melaksanakan zikir sirul asrar ketika Anda pengen yakfur bitaghuti, pengen menghilangkan, merobohkan hijab tutupnya hati, tutupnya roh, antara roh dengan Allah. Sebab inilah biang kerok ruhaniyahmu itu tidak bisa menyatakan wujudnya Allah. Di dalam tafsir Al-Qur'anul Karim tentang ayat ini, apakah di Jalalain, apakah tafsir Mundir, tafsir Munir, nggak muncul su'aul basyirah. Sampai buka di dalam Al-Qur'anul Qadim baru muncul adzikru bisiril asrar, terletak di su'aul basyirah. Ketika saat proses yakfur bitaghut, ya ini waktunya relatif.
pancaran hati imanmu hanya pada hidup itu kau condongkan, ini relatif waktunya, maksimal lah saya kasih waktu 40 hari 40 malam. Setelah ini selesai, wa yu'min billah, maka disitulah akan nyata wujudnya Allah. Kalau kita bahas masalah iman, konteks imanmu itu tidak ada selain Allah. Contoh, kau melakukan sholat, kalau sudah wa yu'min billah, imanmu itu sudah tidak lagi kau yang melakukan, tapi yang melakukan adalah Allah. Itu nantinya gitu. Akhirnya isbat ini memunculkan ainul basiroh, ain wa haqqul basiroh. Ini Pak, melihat dan bertemu dan menyatakan iman itu hanya Allah yang melakukan. Bahasa hatimu mengatakan ya aku iku Allah. Hidup itu loh Pak, menyatakan seperti itu. Mudah toh ya? Mudah. Tinggal Anda memfokuskan ini. Memfokuskan dzikir sirul asrar di tingkatan ini bagi pemula. Apa ini harus dibaca dalam hati su'aul basyiroh? Boten. Anda cukup meyakini, merasakan bahwasanya hidup yang ada di dalam dan di luar dirimu apapun itu adalah wujudnya Allah. Seperti halnya gini loh Pak, ini taruh aja kacamata, Anda tidak tahu, saya kasih tahu Pak, Bu, di dalam kopiah ini ada kacamata. Anda percaya karena kukhabari. Mengapa Anda percaya? Karena saya tidak pernah berbohong terhadap jenengan, nggak pernah. Mesti di dalam hatimu itu akan muncul iman, percaya, walaupun kabar yang kami sampaikan itu Anda belum tahu. Munculnya iman di dalam hatimu atas percaya bahwasanya di dalam kopiah itu ada kacamata. Oke, itulah pemahaman su'aul basyiroh. Anda saya kasih kabar, hidup itu wujudnya Allah ada di dalam dan di luar dirimu. Saya katakan ini karena dasar wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat dari urat leher, urat nadi. Allah itu juga ada di dalam dan di luar. Udah, hidup itu maksudnya. Udah percaya Anda. Sebab dengan hidup inilah makhluk yang tadinya tidak bisa bergerak akhirnya bisa bergerak. Oke. Oleh karena jenengan sudah percaya, maka lanjutkan proses ini untuk menuju proses berikutnya, wa yu'min billah. Kalau bahasa kalimat tauhid ini adalah la ilaha, terus ini illallah. Arti la ilaha tidak ada Tuhan. Loh, maksudnya tidak ada Tuhan? Sebenarnya di dalam jagatnya ruh itu tidak ada Pak. Isinya ini nggak ada. Berhubung kau adakan dalam hatimu, maka bersihkanlah. Sebab ketika kau mengadakan ini, tauhid ini dalam hatimu, sama halnya secara hakikat kau telah menyekutukan Allah.
berarti ruhaniyah kita masih terbelit syirik khafi. Apa syirik itu? Menyekutukan Allah dengan sesuatu. Contoh, Anda mempunyai yakin selain Allah itu yang bisa bergerak. Ada keimanan dalam hatimu yang melakukan ini si A, itu sudah syirik Anda. Si A kan ada di dalam hatimu, kau iman si A yang melakukan, berarti itu Anda telah terjangkit syirik khafi, dan itulah yang menutupi hatimu yang disebut tauhid. Paham? Nah, dengan ajaran dinul haq inilah Anda diajarkan untuk merobohkan tauhid itu di dalam hati. Barang siapa yang meninggalkan atau membersihkan tauhid di dalam hati, wa yu'min billah, mereka akan bertemu Allah. Barang siapa yang sudah tidak beriman terhadap selain Allah, selain hidup yang berperan, wa yu'min billah, dan mereka pasti akan berimannya pada Allah atau hidup. Udah, kalau ini sudah Anda lakukan, maka disitulah letak di mana pertama tauhid pembatas ruh dengan Allah itu tidak ada. Kalau sudah tidak ada, maka basirohnya ruhmu itu bisa memandang wujudnya Allah. Oke, ini dalam satu sisi konteks ilmu. Terus fakta di lapangan, fakta kenyataannya bukan perkara ruh atau man ini yang melihat Allah. Ruh itu sudah tiada, ruh itu sudah fana. Yang melihat Allah itu adalah Allah sendiri. Sehingga saya simpulkan, yang tadinya disebut ruh itu sekarang disebut hidup. Tak buka, dibuang yang namanya tauhidnya, apa yang terjadi? Kau melihat. Setelah itu pasti kau mengatakan, iya, itu kacamata. Nggak mungkin jenengan mengatakan selain kacamata. Sama kalau sudah sampai makrifat Allah, Anda tidak akan pernah ruhaniyah itu beriman selain daripada hidup itu berperan. Kalau sudah begini Bapak Ibu, nggak ada bedanya af'al yang ada pada taat dan pada maksiat secara syariat. Bingung nggih? Apa kejadian yang ada di masjid dan di lokalisasi miturut pandangan orang yang sudah di sini itu sudah tidak ada bedanya karena melihat Sang Yang Tunggal saja. Kalau melihat makhluknya ya beda lah Pak. Sana maksiat, sini taat. Paham nggih? Oke. Diteruskan ayatnya. Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Siapa yang sudah melakukan hal ini, memegang teguh pengamalan ini lewat sirul asrar, maka itulah orang yang disebut memegang teguh tali Allah. Makanya beat itu saya tidak membeat jari dengan sirinda. Itu pembeatan di thariqah. Di hakikat pembeatan saya adalah di sirul asrar dan fana'ul dzikri. Begitu Bapak Ibu. Oke. Wallahu sami'un alim. Utawi Allah iku sami, zat kang yang maha mendengar,
alim dan mengerteni. Artinya gini Bapak Ibu, ketika saat Anda dihadapkan kondisi apapun secara fisik, ruhaniyahmu itu selalu condongnya melihat pada nyatanya hidup. Itulah nyatanya Allah. Inilah kekasih Allah. Walaupun Anda itu bisanya melakukan hal itu 24 jam hanya 5 menit, itu sudah disebut sebagai kekasih Allah. Bukan ilmu loh Pak ya, bukan paham ilmunya loh, ndak, sudah praktek ilmunya. Berarti Anda sudah bisa merasakan, mengimani yang sebenarnya. Bukan ilmu pengajian ini, ndak, bukan. Pengajian ilmu ini untuk memudahkan Anda melakukan nantinya ketika mempraktekkan maksud yakfur bitaghut wa yu'min billah. Sebab sebelum kau melakukan tindakan ini, yakfur bitaghut ini, terlebih dulu Anda saya pahamkan ilmunya supaya mudah Anda melakukan. Kalau hatimu tidak damai ketika sudah melakukan ini, kalau hatimu tidak cenjem, ruhaniyahmu tidak dingin, mohon maaf, berarti sistem yang saya lakukan itu salah. Ilmu ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi saya berani bertaruh. Nek sampean gelem taruhan sampai aku monggo. Kalau tidak menjadikan rohaniyahmu itu damai, taruhane wis njaluk opo sampean, sakarepmu. Sampean jual aku beli. Nah, wis sakarepmu njaluk opo? Taruhan piye? Opo tah nek jadarek ben aku dikongkon muda 7 bendina 7 bengi ngumeti desa, tak lakonani. Lha gak apa-apa. Tapi yang ngono nek sampean damai ya tak balik. Itu namanya taruhan. Mengapa sih saya katakan ini? Untuk mentaukidkan, menguatkan imanmu itu biar tidak ragu gitu loh. Udah dilanjut di dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Inilah faktanya, saya berani taruhan. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur. Barang siapa yang betul-betul melaksanakan ini, otomatis Pak, jenengan bisa melaksanakan ini kudu buka ika Al-Quranul Karim tok, harus Al-Quranul Qadim baru dong. Hanya Al-Quranul Karim tok mboten saged sampean. Maksud aslinya ayat di dalam Al-Quranul Karim seperti ini, bagaimana tidak paham. Allahu utawi Gusti Allah iku waliyun, sebagai imammu. Imamnya siapa? Alladzina amanu, barang siapa orang-orang yang menjadikan Allah sebagai imamnya. Oke, tak tulis sekalian. Sampean koyoke males buka Google.
Barang siapa yang menjadikan Allah itu sebagai imam, berarti ruhaniyah mumang condongnya hanya pada hidup. Aku nek ngomong hidup boleh agama Hindu, Nasrani, apapun boleh, gak hanya Islam. Siapa menjadikan hidup itu sebagai imamnya hatimu, maka yukhrijuhum. Hidup itu ya, yang disebut Allah bahasa Islam, akan mengeluarkan dirimu ruhaniyah minadz-dzulumat, dari kegelapan ilan nur, menuju terang benderang, dari kebutaan menuju tidak buta. Siapa yang ruhaniyahnya terus memegang teguh zikir sirul asror, maka dialah Allah akan menghilangkan kegelapan ruhaniyah menuju terang benderang. Ini Al-Quranul Karim. Kalau tidak kau buka tafsirnya di dalam Al-Quranul Qadim, tidak dong. Wis, aku ngomong tidak dong. Tahu tidak dong ya Pak? Gak paham. Mungkin kepahamamu itu kebanyakan, oh itu tulisannya Allah, yo Allah, Allah sing di mboten dong. Wis. Ini berarti pilihan bagi mereka yang sudah diajarkan dinul haq, didatangkan dinul haq, milih ini atau milih yang kedua. Nah, yang kedua ini, walladzina kafaru niki dibalik. Sedangkan orang-orang yang ingkar terhadap dinul haq, bentuknya dia tetap menjadikan tauhid itu sebagai imamnya. Ya, tauhid dia sebagai imamnya. Berarti ruhaniyah tidak memandang hidup, tapi memandang yang mati. Siapa yang mati selain hidup itu? Makhluk. Contoh, kita melihat air itulah yang menjadikan tangkis itu jebol. Sebab akal ngomong kalau tidak ada banjir gak mungkin jebol. Imanmu, hatimu melihat terhadap air. Ini maksudnya. Dan mereka orang-orang yang ingkar terhadap ajaran dinul haq, dia menjadikan tauhid atau selain Allah sebagai imamnya. Apa yang terjadi? Yukhrijunahum, mereka akan dikeluarkan minan nur, dari yang terang, ila dzulumat, menuju yang gelap. Kalau toh itu memang asalnya terang, kapan itu kita? Waktu akil balik, rohannya selalu makrifat Allah sebelum akil balik. Kemudian mancik atau masuk di dalam wilayah akil balik. Inilah ayat ini. Kita telah menjadikan selain hidup sebagai imam di hati, akhirnya kita dikeluarkan dari terang benerang menuju gelap
gulita, gelap terhadap Allah. Akhirnya nikilah Pak sing kula maksud. Di dalam ayat lain Allah katakan motone makhluk iku ono loro. Makhluk, ada makhluk itu matanya itu kalau keluar siang hari kelihatan, apapun kelihatan. Tapi kalau dia keluar malam gelap itu tidak kelihatan. Ada matanya makhluk itu kalau keluar malam itu jelas, kalau keluar siang itu ndeladap alias yaiku codot, lowo alias codot. Kalau malam gelap malah jelas Pak. Kalau siang dia gak jelas. Beda dengan kita. Kalau malam gelap tidak kelihatan, kalau siang terang kelihatan. Anda pingin jadi lowo, codot, apa jadi manusia, terserah. Artinya gini Pak, siapapun yang ruhaniyahnya itu menjadikan Allah sebagai imamnya, ruhaniyah itu gelap, tidak bisa melihat selain Allah. Karena selain Allah di mata ruhaniyah Anda itu sudah tiada, nggak ada, alias gelap. Berarti sapa wonge cetha nang Allah berarti gelap nang sakliyane Allah. Jelas ya? Inilah yang kami sebut sebagai ahli syuhud. Ahli syuhud, ahli yang condongnya ruhaniyah hanya pada Allah, karena pembatasnya ruhaniyah dengan Allah itu sudah tiada. Inilah barzah Pak. Siapa ketika di dunia barzahnya, pembatasnya sudah hilang, maka Anda tidak akan pernah besok kalau mati ditanya oleh malaikat mungkar nakir, nggak mungkin. Karena Anda tidak dimasukkan alam barzah, nggak bisa, nggak mungkin. Sudah saya katakan, malaikat mungkar nakir jawab pada Allah, wong Allah yang mengambil sendiri, menjemput sendiri. Bentar ya Allah, belum saya tanya itu, si fulan belum saya tanya merebuka, nggak mungkin berani. Malah malaikat menjawab sayaquluna alladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Gak berani Pak mengatakan tanya marrobuka sing diwurukno wak mudin iku lho ya. Marrobuka man nabiyuka man kiblatuka, gak berani. Akhirnya hanya berkata apa? Para malaikat itu mengatakan tempatmu sudah disiapkan. Selamat datang kekasih Allah, tempatmu sudah disiapkan. Inilah yang dimaksud sindiran hadis Rasul yang mengatakan barang siapa yang lepas dari pertanyaan malaikat mungkar nakir, dia ditidurkan bagaikan kemanten anyar. Tidur penak. Gini kalau sih tetap gak percaya ya wis, terserah Anda, terserah umat manusia, terserah Anda. Saya tidak hanya berdakwah menyerukan ini hanya umat Islam saja, enggak, seluruh agama saya serukan seperti ini. Suatu saat nanti kalau saya dipaksa Allah untuk menyerukan di gereja atau di pura pasti akan kulakukan. Tema saya cuma satu, condongkanlah hatimu pada hidup. Urusan syariat miturut agamamu silahkan, syariatmu sesuai dengan syariatmu. Kalau Islam ya sesuaikan dengan syariat di dalam agama Islam. Urusan wong mecoco, wong sing ilok-ilok sak karep
udelmu karepmu, terserah. Wis. Yang kedua, ada satu golongan yang memilih ini, Pak. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut, ngono lho iku. Awliya'uhumut taghut, nggih. Golongan yang berikutnya, mereka menjadikan tetap bersikukuh bahwasanya ruhaniyah ini condongnya terhadap togut, maka selamanya dia akan gelap. Dan inilah Allah katakan, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Nah, wis pilihan sakarepe atimu. Sudah ditegaskan di belakang, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka ini siapa? Adalah ini golongan yang kedua ini. Iku ashab sebagai penghuni anar. Anar itu bahasa syariat sisuk ning rokok lah ngono. Sekarang di dunia anar, sifatin nar itu apa? Panas. Hatimu akan panas melihat makhluk itu, apalagi makhluk itu gaplei. Waduh, itu sebetulnya kau sudah ada di neraka. Satu contoh kecil mawon. Kita berbuka tadi itu, Pak ya, berbuka. Terus jangan asem, iya. Oh lodeh. Lah apa gak asem merek? Seger-segeran seger-segeran. Jangan asem, biasanya itu ada sambelnya yang pedes. Nah, mantap, mbuh mang gawe apa arek karo. Lah di situ Anda makan kepedesan. Ada namanya cabe yang anak-anak tadi oleh ngulek kurang lembut, wongkul kekletus, ngremeng ning ati. Ngulek gak tayoh. Apa bahasane ngulek gak tayoh itu? Hah? Mengulek aja nggak bisa. Jadi wong lanang Bu sempron sing akeh ya. Wis nguni guna lanang, tapi aku yakin lebih sedep daripada jenengan karena sudah terbiasa. Oke. Lah kok di situ kita terjadi ngeletus apa? Lombok ngeletus, bahasa Indonesia ngeletus. Menggigit cabai yang wungkul. Wah, kita nggak tahu kepedesan, ngamuk-ngamuk, gerunjal, akhirnya muncul bahasa seperti itu. Nah ini contoh, hatimu mesti panas dan lain sebagainya karena melihat makhluk. Coba kalau melihat Allahnya, ya Allah matur suwun jenengan niki medesno rai apa jenenge lambeku nyeklus kuwi mau. Udah. Jadi di dunia ini sudah Pak, kita lihat neraka itu. Gak usah kita menunggu sistem syariat neraka itu besok di akhirat setelah kiamat. Sekarang sudah terjadi. Di dalam hati kita masing-masing. Gegara ruhaniyah ini condongnya terhadap dulumat, mesti siapapun mesti ning ati panas. Contoh lagi, wes saiki mang sing gak enak toh, saiki sing enak. Seger waras awak,
lancar penggaweane, pabrike yo oke, semua jabatan yo digawa, kehormatan yo digawa. Pasti ruhaniyahmu takut kehilangan iku. Ayo enggak tak jejeki raimu. Lho yo. Aku takut kehilangan kehormatan gara-gara aku punya kehormatan disebut ulama. Mohon maaf karena ilmu. Wis tah wedi Pak, mangkane nek tak jak nang gone lokalisasi gak berani. Aku iki kiai. Ustaz ojo dijak ngono-ngono iku. Tak jak sualan cekake gak wani karena kehormatan. Takut. Sing sugih yang ngono wedi kelangan sugih. Tobol. Loh, bentuk kekhawatiran, bentuk ketakutan itulah sudah tidak terkontrol ruhaniyah kita. Ruhaniyah kita telah ada di neraka. Apalagi mohon maaf ya, ketika kita kehilangan harta, bisnis hancur, dihancurkan teman atau yang lainnya, tambah panas enggak. Dodol ora payu modal gak balik, Bang Didil terus, wais pusing. S2 tambah panas hatimu dikarenakan melihat makhluk. Itulah tetanda kau adalah ashabun nar. Ayo terserah Anda. Ditegaskan Allah, hum utawi ulaik fiha, di dalam nar iku khalidun, selawas wis. Kuwi ditarik Gusti Allah dari situ, gak gelem karepmu, gelem yo karepmu, terserah. Artinya setiap tahun bulan Ramadan saya genahkan bagi yang pemula, mau dan tidak, kesempatan yang baik ini kau pergunakan karena repot urusan liane, terserah Anda. Terserah. Jadi gak sama, jane sama yang mengikuti di YouTube dan di lokasi yo sama. Sing penting dalam hatimu itu udahlah perkara persoalan lain, okelah itu penting. Tapi ini hal yang terpenting. Pas kerja nggak bisa lift, kok lift siapa? Lift ya, wah aku SD gak lulus ya, sepurone sing akeh. Anda ikut toh siaran tunda, lah saged toh? Nggak dihapus, nggak akan kuhapus. Memberikan kesempatan Anda untuk melakukan tindakan melihat belajar secara tunda, nggak ada masalah. Dikarenakan Anda kerjanya shift malam, ya udah nggak usah ikut live, nggak usah. Nanti setelah live, kamu setelah kerja pulang bisa untuk kau pelajari sambil tidur. Lo mau tidur saged, engko lak bablas. Iya. Makanya saya sering katakan, Anda bila mana susah tidur, udah nyetelo Jaya Baru, tak jamin bablas. Ya. Lo nggih Anda nih, gak usah tuku CTM, gak usah. Udah sampai dengarkan, sampai resapi, aku yakin bablas. Nggih. Sing susah tidur iki lho, susah tidur ngoten. Mudah. Bapak Ibu, kesimpulannya ini sudah dikasihkan Allah cara untuk menyingkirkan hijabi hati. Gelem gak gelem terserah individu. Bila mana Anda mau, konsekuensinya Anda bisa sampai pada Allah. Jikalau tidak mau, konsekuensinya selamanya Anda di dalam neraka iki di dunia, apalagi sok di akhirat tansaya nemen. Sebab ning dunya, di dunia Anda masih ada banyak yang ditanyakan, ada kesempatan, tapi setelah Anda isdet mati takok sopo. Bahkan malaikat mungkar nakir yang tanya, coba
besok itu coba ya sampean ya, sing tidak golongan ahli syuhud loh, nek ditakoki sebelum jawab coba sampean banyol apa malaikat ngana kejawaban iku mau, coba wani ya takok ngoten. Kan sampean takoni marabbuka, fulan sapa jenenge pangeranmu, sampean aja jawab ya malaikat tolong duduno apa kira-kira, berani ya. Jangankan menjawab itu, sampai mendengarkan suaranya ada mereteli, sumsumuyu mereteli. Itu bagi ahli hijab, ahli syuhud malah gak wani malaikat mungkar. Nah karena imanmu sudah hanya pada Allah, bukan pada selain Allah, termasuk malah ekat. Paham gak? Oke, besok ditegaskan tentang masalah hakikat syahadat, persaksian menghadapmu pada Allah. Untuk malam hari ini cukup sekian.